Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Salam dari Amerika, salam sejahtera dan salam sehat semua. Oke, dalam kesempatan ini aku mau membahas ya terkait dengan berita video-videoku yang udah lalu. Terus aku mau membahas apa solusinya kalau Anda pekerja ilegal, kalau Anda berstatus ilegal, atau apapun, bagi teman-teman yang Indo yang ada di Amerika, apa solusinya menghadapi masalah krisis ilegal imigran ini dan krisis tentang border ini, dan juga tentang krisis akibat inflasi ini. Terus apa solusinya ya? Apa solusinya? But sebelum itu, marilah aku bukan marilah, tapi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya ya. Banyak teman yang kasih komen, kasih pertanyaan juga lewat YouTube dan juga lewat DM aku lewat Instagram. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya dan supportnya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channelku ini, perkenalkan, nama aku Wayne. Aku asal Tulungagung, Jawa Timur. Dan seperti yang kalian sudah tahu, aku menetap di Amerika. Dan cukup lama saya di sini. Awalnya juga saya juga pakai visa turis datang ke sini. Dan pernah overstay lama juga, dan saya punya kesempatan untuk bisa merubah status menjadi mendapatkan green card dan menjadi US citizen. Jadi dari pengalaman itu saya bisa berbagi, dan juga ini pengalaman dari teman-teman yang lain juga yang udah ada di sini selama ini. Jadi mungkin aku ambil pengalaman orang lain juga aku ceritakan pada kalian. Semoga info yang saya kasihkan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Amerika, atau juga bagi teman-teman yang ingin datang ke Amerika di saat ini. Either pun menjadi turis, either pun atau mau pindah ke Amerika, ataupun either mencari pekerjaan, ya kan? Oke. Let's go kembali ke masalah apa ya solusinya, langkah apa yang tepat ya, dan langkah apa yang seharusnya kalian lakukan jika Anda masih berstatus ilegal saat ini di Amerika, dan ataupun Anda masih meskipun Anda berstatus ilegal, Anda masih tinggal di Amerika bekerja. Apa solusinya untuk menghadapi berita-berita yang kok kayaknya ngeri-ngeri sedap ya kan, tentang ilegal di Amerika ya kan. Oke, pertama kali yang saya ucapkan, ini saya bukan pro imigran, atau saya bukan pro demokrat, atau saya bukan membenci imigran, atau saya bukan pro republikan. But ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya sendiri juga awalnya imigran. So berdasarkan pengalaman ya yang pernah saya lalui dari dulu, ini saran saya pada kalian. Pertama, jangan khawatir. Jangan khawatirnya itu apa? Well, berita begini ini ya, kejadian begini ini memang
udah beberapa kali ya terjadi di Amerika, but memang situasinya berbeda, ya kan? Memang situasinya berbeda, but waktu dulu awal itu waktu yang pernah geger itu waktu September 11. Oh itu kan saya udah di sini lama waktu itu. Saya juga masih status saya waktu itu masih ilegal waktu itu juga September 11. And then semua orang takut. Ya waktu itu juga semua orang takut. Karena apa? Justru waktu itu kayak petugas dari polisi, FBI itu mengadakan pemeriksaan. Betul-betul mengadakan pemeriksaan. Di base-base yang misalkan kalian bepergi kemana-mana, itu tiba-tiba base-nya dimasukin, semua penumpangnya dicek, you know. Jadi dan bahkan ada himbauan siapapun yang masuk ke Amerika, sebelum September 11 terjadi itu harus lapor diri, ya kan? Banyak juga teman-teman yang lapor diri, akhirnya malah masuk penjara. Banyak juga teman-teman yang karena takut pulang ke Indonesia untuk mengantisipasi daripada dipulangkan oleh mereka. Karena apa? Kalau bila terjadi sampai ada dipulangkan, ya kan, memang Anda dipulangkan begitu saja, Anda tidak bisa mengambil membawa barang Anda atau membawa misalkan ya apalah pakaian yang lain, itu memang tidak bisa. Begitu Anda ditangkap ya udah masuk penjara dan nunggu proses Anda dipulangkan. Lah barang-barang itu akhirnya ya Anda tidak bisa ngurusi kecuali Anda punya teman, ya kan. Ceritanya waktu itu gitu dulu. Banyak sekali but after all apa yang saya lakukan waktu itu saya berdiam diri. Saya berdiam diri, saya juga tidak melaporkan diri waktu itu. Karena ada beberapa teman yang melaporkan diri malah ditahan, ya kan waktu itu. But ditahannya itu cuma beberapa hari, but waktu itu takut juga, ya kan. Waktu itu saya juga udah overstay berapa tahun ya, 6 tahun atau berapa waktu itu. And then akhirnya saya berdiam diri. And then dalam kurun waktu ya hampir setahun itu saya nggak pergi kemana-mana kayaknya. Pokoknya ya pun cuman kerja, and then waktu itu apa ya udah saya driving, tapi saya betul-betul hati-hati karena saya waktu itu punya international driver license. Jadi saya mengurangi jam keluar atau jam itu waktu saya terjadi waktu dulu, ya kan. But could be happen again, seperti halnya berita yang ada di Florida, yaitu tentang DeSantis, gubernurnya mengeluarkan keputusan bahwa akan ada penindakan, ada sweeping, ada apa, karena mereka mengeluarkan hukum yang baru, yaitu melarang siapapun memperkerjakan ilegal imigran, dan mereka akan mengasih denda, bahkan mencabut siapapun denda, mencabut izin usaha bagi siapapun yang memperkerjakan orang ilegal di Florida, ya kan. Could be ya, saya bukan pro Demokrat atau Republikan. Could be ini salah satu politik DeSantis, karena dia saat ini juga ingin mencalonkan diri sebagai presiden, kan. Could be memang cara dia untuk menjunjung biar mendapatkan
nama atau popularitas atau gimana, but anyway, sobat, hukum ini udah ditandatangani, oke. Dan hukum ini betul-betul akan dijalankan bulan Juli nanti. Dan biasanya di Amerika, oke, kalau hukum udah ditandatangani, artinya udah disahkan. So, either DeSantis ini nanti akan berhasil menjalankan hukumnya atau enggak, kita yang ilegal, yang punya status ilegal memang perlu was-was, ya kan? Perlu khawatir, oke. For sure. Ya, jadi saran saya ya, apa yang perlu Anda lakukan kalau Anda tinggal di Florida? Untuk saat ini kalian diam aja lah dulu. Oke, diam aja. Meskipun karena apa? Diam aja nunggu keputusan bos kalian masing-masing, ya kan? Kalau memang bos kalian tidak memerintahkan kalian pergi, oke, ya tetap aja lah bekerja. Karena apa? Semenjak bos kalian menerima dan masih mempekerjakan Anda, artinya bos Anda itu tahu apa yang dia lakukan. Oke. Karena jadi kalian yang bekerja enggak usah khawatir. Oke. Jadi enggak usah khawatir. Ya tenang aja. Kecuali bos kalian memang perintahkan, sorry enggak bisa mempekerjakan, kalian harus pergi. Well, go ahead pergi. Oke, pergilah ke state-nya Demokrat, state-nya Sanctuary City untuk Sanctuary State atau Sanctuary City, di mana orang-orang Demokrat berkuasa, kalian akan lebih aman di sana. Oke. But kalau memang bos Anda masih oke, masih ingin mempekerjakan Anda, ya tetap diamlah gitu. Kedua, kalian yang udah punya mobil atau kalian udah punya SIM, oke, SIM-nya out of state ya, dari Florida, hati-hati driving di Florida nanti mulai bulan Juli, karena bisa saja polisi melakukan pemeriksaan sweeping, but dari pengalaman saya ya, selama saya tinggal di Amerika ini, saya belum pernah melihat polisi sweeping tentang imigran itu saya belum pernah lihat dengan mata sendiri. But waktu Trump berkuasa, ya kan, memang pernah ada kejadian. Ini dari teman bekerja, oke. Trump melakukan sweeping. Itu sweeping pun itu bukan karena mereka itu mencari pekerja ilegal. But yang dilakukan Trump sweeping waktu itu memang petugas imigrasi itu mencari orang yang sudah mempunyai rekod kriminal, pertama. Kedua, orang yang dicari itu memang sudah mempunyai misalkan orang yang melanggar court order. Apa itu court order? Court order itu biasanya orang yang apply asilum dan oleh pihak pengadilan asilumnya itu ditolak. Oke. Nah, selama pencarian asilum kan, penungguan asilum kan udah mendapatkan social security, juga udah mendapatkan working permit kan. Tapi begitu ditolak, akhirnya pengadilan itu memutuskan orang ini untuk pulang secara mandiri. Kedua, dideportasi. Nah, kan akhirnya
some orang mau pulang, dan banyak orang Indonesia yang udah diputuskan itu tidak mau pulang. Akhirnya apa? Akhirnya melarikan diri. Nah, inilah yang waktu itu, ya waktu Trump administrasi itu dicari. Nah, ceritanya itu ada orang yang begini nih yang bikin masalah ke teman yang lain. Karena apa? Secara normal kalau mereka melamar pekerjaan, orang ini look so legit, legal. Karena apa? Dia punya social security. Dia juga punya working permit. Ya kan? Pasti kalau melamar pekerjaan itu ditunjukkan akhirnya setahunnya oleh bos itu ya legal. Ya kan? Apalagi kalau udah dicek sama dipakai e-verification, ya kan? Nggak tahu. Lah begitu orang yang bermasalah ini ngumpul dengan teman yang lain, misalkan dijadikan satu rumah dengan lain. Nah, orang ini kan dicari oleh ICE, ya kan? ICE itu petugas imigrasi, yang polisinya imigrasi, kan dicari. Nah, misalkan orang ini ketangkap di satu rumah, lah pasti polisi imigrasi menangkap orang semua, menanyai semua orang yang ada di rumah itu. Lah akhirnya apa? Lah banyak teman-teman Indonesia yang lain tinggal di situ itu yang tidak punya surat. Akhirnya apa? Akhirnya kena imbasnya. Ya, akhirnya ya ketangkap semua. Itu sering terjadi waktu Trump, ya kan. Jadi kalau memang Anda itu betul-betul gelap, tidak ada data, justru mereka tidak akan tahu karena memang tidak ada data. Tapi kalau udah data kalian udah masuk, ya mereka pasti akan bisa ngecek, ngetrack kalian ada di mana. Itu. And then hati-hati juga bagi teman yang memaksakan diri untuk nyetir mobil kalau enggak punya SIM, ya kan. Saya dulu begitu, karena dia tidak tahu waktu itu saya tidak punya SIM internasional. Nyetir mobil ya mobil temen, nggak tahu apa ya untungnya masih selamat waktu itu, ya kan. Karena ada juga temen Indo pengalamannya begitu nyetir mobil, ya dia tidak punya SIM, akhirnya biasanya oke somehow dia make kesalahan, ada stop sign, dia lupa tidak stop, ya kan. And then ya pas polisi ngelihat, akhirnya dia di pull over, ya. Itu ceritanya 5 orang Indonesia semua gelap semua, akhirnya dipulangkan. Itu terjadi di Utah beberapa tahun lalu, ya kan. Itu dipulangkan semua akhirnya. But memang kesalahan, ya kan. make mistake. Okay. Jadi pada dasarnya, ya kan, bagi teman yang udah di Amerika dan di Indo, okay, Amerika ini aman sebenarnya. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Terus polisi akan ngeroyoi tempat-tempat itu. I don't think so that will happen. Okay. Ini dari pengalaman saya. Ini dari pengalaman yang sudah. Okay. Meskipun ini memang crazy ya waktu pemerintahan Trump itu, tentang waktu Republikan itu. What is crazy tentang imigrasi, ketatnya imigrasi kan waktu itu. Pernah Trump mengeluarkan larangan orang-orang yang udah punya green card, okay, itu aja udah dilarang masuk ke Amerika. Karena waktu itu kayak ya apa ya waktu itu tentang COVID atau tentang apa, atau tentang larangan negara-negara mana yang di blacklist oleh Trump administrasi untuk datang ke Amerika. Kan banyak orang yang Amerika udah punya green card keluar negara kan waktu itu. But somehow mereka dilarang masuk lagi. Waktu itu pernah rame, pernah gigiran juga waktu itu. Itu crazy-nya
Trump administration waktu itu ya kan. Lain dengan Biden ini kan. Kalau Biden ini semua mau seluruh masuk pokoknya ya kan. But akhirnya ya kita chaos sekarang ini, kita juga mengalami agak kerusuhan ya kan. Dan beberapa hari lalu seperti yang kalian tahu, konsulat di Los Angeles mengeluarkan surat untuk pemberitahuan agar orang-orang Hindu yang ada di Amerika berhati-hati. Kenapa? Karena semakin banyaknya masalah tragedi, masalah ilegal imigran yang masuk ini, somehow ya banyak orang ya akhirnya dari rasa yang dulunya punya simpati ya kan kepada imigran gelap ini, akhirnya mereka berbalik arah, punya rasa mereka punya membenci sekarang ya kan. Banyak sekali yang berbalik arah membenci para imigran. Karena apa? Karena memang di Amerika sendiri yang kalian sudah tahu, memang kita ngalami inflasi dan banyak sekali juga orang-orang yang membutuhkan bantuan ya kan. Dan dengan dimasukkannya jutaan orang itu tadi, of course sepertinya pemerintah Amerika sendiri tidak peduli dengan rakyatnya yang sudah ada di dalam. Akhirnya pasti rakyat Amerika sendiri yang sudah ada di dalam ini akan kecewa, dengan kecewa terhadap illegal imigran ini ya pasti mereka kalau orang kecewa kepada sesuatu, kadang mereka bisa melakukan hal-hal yang bodoh ya kan. Mereka akan menyerang atau become hater atau apa saja ya kan. Seperti halnya dulu kayak ada waktu COVID datang, orang-orang bule, orang putih itu menyalahkan orang Chinese yang ada di sini karena mereka selalu even though orang Chinese itu, orang Asia itu udah lama di sini, udah menjadi US citizen, mereka tuh tidak peduli. Dengar namanya menjadi Asian hater ya kan. Itu artinya orang-orang yang putih itu membenci orang-orang Asia karena COVID ya kan. Ya kan? Ya untung itu tidak terjadi padaku, but terjadi pada istriku ya kan. Tiba-tiba orang dia bilang waktu itu waktu jalan di depan Walmart itu tiba-tiba orang teriak kepada dia, swearing to her, swearing to my wife, but my wife just walk away, because mereka tidak tahu, mereka just karena kita istriku look like a Chinese, mereka itu ya dianggap orang Chinese itu sama saja. Mereka tidak tahu bahwa ini udah menjadi US citizen atau ternyata Chinese ini US citizen atau apa. Mereka kalau memang udah benci itu gelap mata. Oke, alright. So sekali lagi aku sarankan untuk menghadapi hal-hal yang lagi rame ini, kalian berhati-hati ya, meskipun overall di Amerika ini aman, but tetaplah berhati-hati. Bagi yang ingin datang kalau sebagai turis, welcome. Amerika always welcoming turis yang ingin spend money di Amerika. Dan bagi Anda yang ingin bekerja di Amerika, ya bersiap-siaplah bawa uang ekstra, karena untuk saat ini mencari pekerjaan di Amerika tidak semudah waktu dulu. Jadi Anda tidak akan tahu seberapa lama akan menunggu mendapat pekerjaan. Jadi persiapkan uang yang ekstra tebal. Selain itu juga sewa tempat di Amerika sekarang juga mahal. Jadi ingat itu. Kalau dulu satu orang ya cukup 3.000 sebulan, but untuk saat ini perlu dipikirkan lagi. Jadi Anda harus bawa uang ekstra.
biar tidak jadi gelandangan di Amerika sebelum Anda mendapatkan pekerjaan. Right? Oke, sekali lagi sobat, thank you so much atas waktunya. Semoga info ini ada manfaat bagi kalian yang membutuhkan. Dan aku sambung lagi di video berikutnya mengenai berita update di Amerika. Alright? Have a nice day. Thank you so much.